Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustadz dan ustadzah serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa dan mampu menggunakan sebaik-baiknya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Pak Rokim ingin sampaikan sebuah tema tentang 3 hal yang tidak boleh hilang dari diri kita. Jadi 3 hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, harus kita jaga betul ketiga hal tersebut. Yang pertama yakni harapan. Yang pertama harapan. Harapan harus senantiasa ada pada diri kita. Setiap pribadi, setiap anak manusia harus memiliki harapan, harus punya cita-cita, harus punya keinginan. Kalau harapan ini sudah tidak ada pada diri kita, maka gelaplah kehidupan kita. Maka kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Seperti ketika kita berjalan dalam gelap gulita yang tidak punya dan tidak ada cahaya. Dalam pertemuan kemarin Pak Rohim sudah menginginkan dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa setiap ada keinginan, kemauan, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Maka dalam diri kita harus ada harapan. Dan itu minimal senantiasa kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala 17 kali minimal dalam sehari semalam yang kita baca dalam sholat, yakni dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah harapan. Harapan yang harus senantiasa kita kembangkan, harus senantiasa kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Anak-anak sekolah punya harapan apa kepada sekolah? Demikian juga sekolah. Pak Rokim sebagai kepala sekolah punya harapan kepada anak-anak. Harapan saya kepada anak-anak adalah anak-anak ini tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh, soleha, berkarakter, serta berprestasi, memiliki kompetensi. Kalau sudah lulus dari SMA, diterima di perguruan-perguruan tinggi terbaik di Indonesia maupun dunia, punya kecakapan hidup, punya life skill. Harapannya Pak Rokim, harapannya para ustadzah.
Maka dengan harapan itu diupayakan semaksimal mungkin melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, membuat program yang baik. Anak-anak harapannya lulus SMA kemana? Maka lakukan perencanaan yang baik. Harapan tidak boleh dalam diri kita hilang harapan, tidak boleh, harus ada harapan. Yang kedua yang tidak boleh hilang dalam diri kita adalah keikhlasan. Ikhlas. Kita punya harapan, tetapi ketika dalam prosesnya, dalam upayanya, dalam ikhtiarnya, kemudian pada hasil akhirnya takdir Allah menghendaki beda dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita harus ikhlas. Ikhlas menerima skenario Allah, ikhlas menerima takdir Allah yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Dan kita yakin bahwa takdir Allah itulah yang terbaik. Dalam melakukan apapun kita harus ikhlas. Kan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan keadaan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu tanpa pamrih, melakukan segala sesuatunya hanya mencari ridho Allah dan karena Allah. Itu ikhlas. Jadi yang kedua yang tidak boleh hilang dari diri kita adalah keikhlasan. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Ini penting sekalian ya. Jadi yang paling penting dari apa yang harus ada dalam diri kita adalah nilai-nilai kejujuran. Jujur, as-sidqu fil qaul, jujur dalam ucapan. As-sidqu fil amal, jujur dalam perbuatan. Karena dari niat, dari jujur itulah yang akan mengantarkan diri kita menuju kepada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan orang yang berbuat jujur itu menuju kepada kebaikan, jalan kebaikan. Dimulai dari kejujuran, maka kejujuranlah yang akan mengantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Baik as-sidqu fil qaul maupun as-sidqu fil amal. Jujur dalam ucapan maupun jujur dalam perbuatan. Kejujuran ini akan mengantarkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqon. Dan orang yang berbuat jujur itu dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang ahli jujur, orang-orang yang benar-benar jujur. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, 3 hal penting inilah yang harus senantiasa kita jaga dalam diri kita, yang tidak boleh hilang dari diri kita. Yang pertama, apa anak-anak tadi? Apa yang pertama? Halo. Yang tidak boleh hilang dari diri kita yang pertama adalah harapan. Yang kedua, keikhlasan.
Dan yang ketiga adalah kejujuran. Insya Allah dengan 3 bekal ini yang ada dalam diri kita, maka kita akan sukses. Kita akan menjalani hidup dan kehidupan yang lebih baik, senantiasa dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu menjaga harapan, menjaga keikhlasan, dan menjaga kejujuran. Demikian yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.